Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang penuh berkah ini, di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan bulan yang mulia ini, marilah kita mentadaburi beberapa ayat dari surat Toha, ayat yang ke-124 sampai 126. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah menyebutkan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Di ayat yang ke-124 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya ada orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Untuk memudahkan kita mentadaburi, memahami ayat ini, kita bagi beberapa poin. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan waman a'rada an dzikri, yang dimaksud dengan berpaling dari peringatanku, yaitu adalah khalifu amri, siapa saja yang menyelisihi perintah Allah, wa ma anzaltahu ala rasuli, dan apa saja yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang menyelisihi aturan Allah, siapa saja yang menyelisihi aturan Rasulullah, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'radu anhu, dan mereka berpaling. Wa tanasahu, dan mereka melupakan Allah dan Rasulnya, melupakan Al-Quran, melupakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhada min ghairihi hudahu, dan mereka mencari petunjuk selain dari petunjuk yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, di dalam hadisnya. Jadi pada intinya yang dimaksud dengan orang yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah, yaitu siapa saja yang tidak mau berhukum, tidak mau mengikuti aturan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang akan didapatkan bagi orang yang berpaling dari aturan Allah, dari peringatan Allah? Allah menyebutkan fa innalahu ma'isyatan donka, maka baginya itu adalah kehidupan yang sempit. Nah, ini poin yang kedua. Setelah kita memahami poin yang pertama, siapa mereka orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka poin yang kedua,
apa yang dimaksud dengan ma'isyatan donka, yaitu kehidupan yang sempit. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan donka fid dunya, yaitu kehidupan yang sempit di dunia. Fala tumaninata lahu, tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya. Wala insyiraha li sadrihi, dan tidak ada kelapangan di dalam dadanya. Jadi orang yang hidupnya sempit yaitu orang-orang yang mana mereka itu tidak mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, wasadruhu dayyikun, dan dadanya, hatinya itu terasa sempit, ya. Hatinya, dadanya itu terasa sempit. Kenapa? Lidolalihi, karena kesesatannya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ma'isyatan donka, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kullama a'taituhu abadan min ibadi qalla au kathura fala yattaqini wala khaira lahu. Yang dimaksud dengan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, ya, yang kedua adalah siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia, ya. Allah memberikan kepada seorang hamba karunia, baik itu sedikit ataupun banyak, baik itu karunia berupa harta, ya, pangkat, jabatan, ilmu, dan yang lainnya, itu semuanya karunia Allah. Tetapi karunia yang diberikan oleh Allah itu tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kebaikan baginya. Jadi yang dimaksud dengan ma'isyatan donka kedua ini, orang yang diberikan nikmat oleh Allah, harta, ilmu, kedudukan, jabatan, kemudian semuanya itu bukan menjadikan dia taat kepada Allah, maka dialah yang disebut dengan ma'isyatan donka, atau orang yang mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan ma'isyatan donka atau kehidupan yang sempit adalah al-amalusu, yaitu al-amalusu, yaitu pekerjaan yang jelek, pekerjaan yang tidak baik, warizqul khabith, dan rezeki yang kotor. Jadi ketika ada seseorang yang bekerja dan pekerjaannya itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bekerja dalam kemaksiatan, pekerjaannya itu penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, maka dialah orang yang mendapatkan ma'isyatan donka atau kehidupan yang sempit. Kemudian dari hasil pekerjaannya itu dia mendapatkan arizqul khabith, dia mendapatkan rezeki yang kotor, rezeki yang tidak halal, tidak halalan thayyiban, maka dia, ya, termasuk orang-orang yang disebut dengan ma'isyatan donka atau kehidupannya sempit. Karena tidak mungkin harta yang haram itu bisa menenangkan hati. Tidak mungkin harta yang haram itu bisa menumbuhkan keberkahan dan menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Hanya harta yang halalan thayyiban yang bisa menumbuhkan ketaatan kepada Allah dan bisa menumbuhkan keberkahan di dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. 3 poin tadi adalah kehidupan yang sempit di dunia. Dia tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, tidak tenang hidupnya, ya. Nah, yang keempat ini adalah kehidupan yang sempit ketika di alam kubur. Yudayyiku qabrahu hatta, ya. Jadi kuburannya itu akan menjadi sempit sampai apa?
takhtalifa adla'ahu, sampai-sampai saking sempitnya ya, saking sempitnya tulang-tulangnya, tulang-tulang rusuk, tulang-tulang yang ada di dalam tubuhnya itu menjadi hancur. Jadi ternyata pembangkangan kepada Allah ya, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, itu siksanya tidak hanya di dunia, tetapi dia pun akan mendapatkan siksa di akhirat, siksa di alam kubur, yaitu dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di alam kubur. Sampai tadi disebutkan tulang-tulangnya itu hancur dan dia tidak mendapatkan nikmat kubur, tetapi dia akan mendapatkan azab kubur. Di pendapat yang lain, dhammatul qabri. Di pendapat yang lain, yang dimaksud dengan ma'isatan donka, kehidupan yang sempit, adalah himpitan di alam kubur. Azabul qabr, atau ada juga yang menyebutkan maksudnya adalah azab kubur. Itu yang disebut dengan ma'isatan donka. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya berhenti di sini. Tidak hanya berhenti di alam kubur, siksa bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Ternyata di akhirat pun mereka akan mendapatkan kesulitan. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Dalam ayat yang lain, wa nahsuruhu yaumal qiyamati wujuhahum. Dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka akan diseret oleh Allah ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan umyan. Dalam keadaan mereka itu buta. Wa bukman, dan dalam keadaan mereka itu tidak bisa berbicara. Wa summan, dan dalam keadaan mereka itu tuli, tidak bisa mendengar. Ya. Ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Mari kita kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjauh dari Al-Quran, jangan menjauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.